Jadi kayak berupa kayak ngelapin keringat, ngingetin makan, nyiapin makan. Nah, selain kita jadi aspri itu emang ngurus abang, di sisi lain juga kita memang dipakai untuk konten. Ada oknum yang melaporkan Bang Hotman ke polisi karena katanya pose sengaja cewek-cewek seksi di sosial media termasuk sama kamu kayaknya kan. Kemarin sempat pose-pose begitu. Gimana? Kaget nggak? Sebenarnya nggak kaget sih. Boleh tahu nggak sih gambaran red card untuk menjadi gaji seorang Astri Bang Hotman itu berapa sih? Hotman Paris Hutapea, seorang pengacara hebat yang luar biasa dan juga sebagai public figure, content creator, presenter, pokoknya luar biasa banget. Dan gue yakin di balik kesuksesan seorang Hotman Paris dibantu dengan orang-orang di belakang layarnya, salah satunya asisten pribadi. Tapi Astri Bang Hotman ini terkenal dengan harus cantik. Gue juga nggak tahu kenapa jadi seorang Astri Bang Hotman itu harus cantik. Kebetulan gue sekarang udah kedatangan seorang di belakang layar Bang Hotman, seorang asisten pribadi yang Astri 15 yang kemarin sempat viral juga. Karena bintang tamu gue Astri kali ini, gue tadi udah melakukan perawatan wajah pakai face care dari Skype tadi karena takut kalah kinclong sama dia. Gue udah kedatangan Ray. Nah, Hai, halo Kak. thank you Ren udah mampir di podcast di belakang layar Thank gue. you udah mau ngundang aku ya. Thank you, gimana sehat? Aku sehat. Kakak sehat? Sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke Ren, ini kamu viral banget ya kemarin ya sebagai Astri 15 ya? Iya. Kenapa sih nomor-nomorin begitu? Udah, gue kalau ada nomor-nomor itu kebayang-bayang lagi kemana gitu, cewek-cewek ada nomor-nomornya. Enggak, jadi sebenarnya abang kan Umur. udah berumur, Iya. sudah lanjut usia. Jadi biar nggak lupa aja, jadi Oke. nomor-nomorin gitu. Oke. Tapi dia hafal nggak sih sama semua nama-nama Aspri-nya? Hafal, cuman maksudnya tuh biar lebih gampang aja gitu. Nomor 15 misalkan suruh kesini, bisa telepon gitu. Oke. Tapi boleh diceritain sih, Karen, gimana sih awalnya kamu bisa menjadi seorang Aspri dari Bang Hotman? Karena gue tahu nih, Rena ini seorang tiktokers, selebgram, terus juga gue lihat udah ada manajernya, ada Business Inspire gitu kan, udah kayak ada manajernya, tapi sekarang jadi asisten gitu. Gimana sih lu ceritanya? Jadi gini, awal ketemu abang tuh, jadi sebenarnya pertamanya tuh abang nge-DM aku. Abang bilang, hai Hotman Paris, katanya gitu. Aku jawab lah, hai abang. Langsung, abis itu lanjut ke WA. Oke. Lanjut ke WA, chatting. Abis itu lama, lost contact. Aku lupa tepatnya berapa lama, cuma sempat lost contact dulu. Cuma aku ya udah mungkin sibuk gitu kan, jadi aku maklumin. Terus tiba-tiba suatu hari abang ngechat, sini kamu ke hari Jumat aku ada di Bandung, ada di salah satu klub, kata dia tuh gitu. Oke. Kan dia emang punya banyak klub kan. Iya. Langsung dia bilang sini katanya. Langsung aku datang dong karena kan diundang. Aku datang langsung riwah tuh abang tuh langsung kan sih sama cewek-cewek gitu kan kayak gini-gini. Pas aku datang langsung tiba-tiba di videoin. Oke. Aku baru datang banget, kalau misalkan kalian lihat video yang viral itu tuh tepatnya aku baru datang langsung di videoin ya, gue langsung joget-joget aja gitu kan. Oke. Takutnya kan kayak mati gaya gitu ya, udah joget-joget. Justru padahal di saat video kamu yang viral itu kamu sebenarnya memang belum kenal secara personal dengan Bang Hotman ya berarti Itu ya? pertama kali ketemu abang. Oke. Jadi pertama kali aku ketemuan sama abang di situ di klubnya abang. Oke. Langsung pada saat itu langsung kamu nggak jadi Aspri apa gimana? Jadi gini, sebenarnya abang nggak ada ngomong. Jadi gini kan ngeposting aku. Banyak tuh postingannya. Ya aku lihat tuh. Banyak kan. Terus tiba-tiba dia bikin caption, Reina Aspri nomor 15. Oke. Terus diliatin, langsung dikirim, langsung diposting gitu. Ya udahlah kata-kata gak apa-apa gitu kan. Ya udahlah gitu. Jadi saat itu juga kamu deal oke sebagai Aspri. Ya aku kayak ya udah, paling ya bantuin abang ngapain sih gitu, nggak Oke. akan gimana kan, Iya. nggak akan secapek itu, nggak mungkin lah abang tega gitu kan. Pada setelah itu langsung abang bilang sini kamu ke Jakarta, kamu Oke. kan udah jadi Aspri aku ya udahlah gas aja gitu kan. Ke Jakarta lah, ternyata ya udah gitu nemenin syuting gitu deh. Oke, jadi Rena ini dari Bandung ya? Mojang Aku Bandung. dari Bandung. Umur kamu berapa tadi? Aku kaget loh. Aku umurnya 18. Beneran 18 tahun. Iya. Berarti kamu masih baru lulus SMA? Iya baru lulus. Nah, ini mungkin orang juga pada masa seorang anak umur 18 tahun udah menjadi seorang asisten pribadi, itu kok bisa? Bukan apa nggak ngeliat dari sisi edukasinya, apa karena cantiknya atau seperti apa kalau Bang Hotman nyari asisten pribadi? Sebenarnya gini, abang kan
kerjaannya banyak. Dia tuh butuh kayak temen gitu, kayak temen curhat. Soalnya setiap kali kita ketemu dia tuh curhat. Kayak misalkan aku tadi pagi gini-gini, tadi pagi istriku nyiapin makanan gini-gini. Dia tuh pengen ada temen curhat, temen nemenin, pengen apa ya, pengen bugar lagi gitu, kayak pengen seperti dulu lagi mungkin ya, kayak fresh gitu kan. Kayak jadi, gitu. Ketika ngeliat cewek-cewek cantik, jadi ke-refresh jadi seger gitu kan. Tapi kamu ada persaingan gak sih sama Aspri Bang Hotman lain? Karena kan total ada berapa sekarang Aspri? 20 lebih ya? 20 lebih deh, aku nggak ngikutin, 26 kali. Iya, 20 lebih. Ada persaingan nggak antar para Aspri? Pasti kan namanya cewek-cewek cantik semua ya di dalam situ kan? Kalau aku pribadi sih nggak ada ya, aku nggak mentingin kayak ya udah kita bareng-bareng aja gitu. Kalau misalkan kalau rezeki nggak akan kemana lah, kayak gitu sih kalau aku, jadi nggak nganggap kayak nyaingin gitu, nggak. Aku nganggapnya temen aja. Tapi ada pembagian tugas ya sih? Kan Aspri ada 26 kurang lebih kan? Ada pembagian tugas, misalnya Rena bagian, pokoknya kamu kalau bagian kamu dari Bandung kan? Kalau ke Bandung pokoknya kamu harus standby, kalau aku ke sini kamu ada pembagian kerja atau gimana? Biasanya gitu, abang kalau ke Bandung manggil aku gitu kan. Aku di Bandung nih, kamu besok siap-siap gitu kan. Aku mau ke klub misalkan, kamu temenin aku. Nanti kan kalau udah ditemenin nih di klub, nanti kan dia misalkan tolong ini apa segala macam, jadi dia minta tolong gitu lewat aku, misalkan tolong lapin keringetnya, tolong lapin keringet juga. Terus jadi kita tuh nggak yang berat-berat gimana kayak bawain barang gitu, enggak, kita tuh yang simpel-simpel aja gitu, tapi emang jadi kayak kita tuh kayak ngasih afeksi gitu loh ke abang, tapi nggak yang gimana-gimana, jadi kayak berupa kayak ngelapin keringat, ngingetin makan, nyiapin makan, karena kan abang gini terus di handphone gitu terus, dikit-dikit telepon, jadi kita kayak apa ya, bukan kayak ngasuh ya, mesti kayak kita ngejaga abang gitu lah, kita take care sama abang gitu. Oke, jadi kalian tahu job desk diri kurang lebih gambaran dari job desk seorang Asprinya Bang Hotman Paris adalah selalu ada di sebelah abang, setia untuk misalnya dia mendengarkan dia cerita, curhat, sampai kelap keringet juga sama beberapa, apalagi kira-kira job desknya seorang Aspri Bang Hotman? Ingetin schedule? Ngingetin nih, misalkan abang besok jangan lupa gini. Terus kalau misalkan abang mau syuting nih, kan pasti ada briefnya ya. Nanti kita baca briefnya, kita kayak highlight apa aja poin pentingnya, kita jelasin ke abang, ini abang hari ini kayak gini, kita pelajarin materinya tuh. Nanti pas mau syuting kita jelasin ke abang. Oh, jadi mirip kayak asisten artis ya sebenarnya kurang lebih ya? Iya, kurang lebih mirip. Asisten artis, cuma yang di handle sama dia adalah seorang Bang Hotman, pengacara juga, artis juga. Iya. Jadi handle semua. Iya, karena ya Bang Hotman tuh banyak kerjaannya gitu. Betul. Tapi kemarin gue sempat dengar juga nih, Bang Hotman kan punya klub namanya Holy Wings yang cabangnya udah banyak banget. Katanya si cewek-cewek ini, 20 lebih cewek-cewek dari Aspri ini untuk membranding si Holy Wings dengan si cewek-cewek itu. Bener apa enggak? Nah, selain kita jadi Aspri tuh emang ngurus abang, di sisi lain juga kita memang dipakai untuk konten. Konten kayak ya di postingannya abang gitu kan, kayak sampai yang aku viral itu kan, itu sebenarnya juga konten buat Holy Wings gitu. Jadi nge-endorse lah, nge-upin brandnya Holy Wings gitu sebenarnya. Iya, karena kan kalau kita tahu namanya Holy Wings Club pasti kan identik dengan cewek-cewek cantik juga ya. Iya. Tapi kamu risih gak sih setelah foto-foto kamu sama Bang Hotman sempat viral di media sosial dan muncul berita-berita? Enggak kok. Bisa aja. Karena apa ya orang mah gampang nyimpulin gitu kan, mereka nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi, nggak tahu kayak gimana kenyataannya, ya aku mah selalu aja. Endorse makin banyak. Puji Tuhan. Kenapa memilih pasti kan jadi selebgram, tiktokers pasti kan secara cuannya oke ya. Tapi kenapa akhirnya memilih untuk mau menjadi seorang asisten pribadinya Bang Hotman? Apakah karena Bang Hotman punya nama besar? Apakah biar sekalian pansos atau gimana? Ya aku kenapa emang kayak waktu abang bilang jadi Aspri aku iya aja, karena there's nothing tulus juga gitu di situ. Kenapa harus aku tolak gitu saat itu tuh, karena nggak ada yang bisa dirugiin gitu untuk aku gitu pada saat itu, jadi aku terima aja. Dan sebenarnya sama abang juga menjadi kayak apa ya, sebuah batu loncatan gitu buat aku. Ya, jadi makin follower naik nggak? Naik drastis 100% naiknya. Jadi kalau mau endorse Rena sekarang udah ada manajer ya? Oke, apa aja brand yang bisa kamu terima untuk di endorse? Brand? Sebenarnya aku terima semuanya asal nggak mengandung kayak unsur-unsur kayak jual beli followers gitu. Aku nggak terima. Terus kalau misalnya kayak apa ya, kayak yang aneh-aneh aja, kayak yang berbaunya tuh aneh gitu, judi online kayak judi gitu aku nggak terima. Jadi yang mau endorse Rena sudah terbuka, silakan lihat CP-nya di Instagram. Harga masih
Harga selama Ramadan ada diskon dong. Oke. Luar biasa, Ren. Tapi orang juga penasaran juga nih, Ren, sebenarnya fasilitas apa aja sih yang didapat dari seorang asisten pribadinya Bang Hotman Paris? Karena kan katanya terkenal Bang Hotman ini royal kan, Iya. bener nggak sih? Jadi gimana ya, tergantung sih sebenarnya. Karena kan aku tipenya yang memang pulang pergi. Jadi Pergi Bandung Jakarta? aku pulang pergi Bandung Jakarta karena ibu aku ada di Bandung kan. Oke. Jadi aku pulang pergi. Cuman aku nggak tahu ya Aspri lain dikasihnya apa, karena kan beda ya, nggak mungkin sama gitu, semuanya beda karena job desk-nya juga beda dan jam kerjanya juga kan beda. Kalau aku pribadi, aku memang setiap kali ke Jakarta aku dikasih uang transport. Oke. Jadi nggak benar-benar kayak ke Jakarta aku nombok gitu, enggak. Oke. Kalau Aspri yang lain mungkin ada yang dikasih mobil, ada yang dikasih apa. Oke. Kamu berarti belum Gitu. dikasih mobil, bentar lagi kasih mobil ya? Bang Hotman. Abang. Total udah berapa lama kerja sama Bang Hotman sekarang jadi Aspri? Sebulan ya, sebulan. Oh, baru sebulan. Ih, sebulan langsung viral loh. Ada kecemburuan nggak sih sama Aspri yang lain? Pasti kan kayaknya ini anak baru sebulan jadi Aspri, tiba-tiba langsung Aspri nomor 15 ini yang lagi diperbincangkan, tiba-tiba langsung terkenal. Aku nggak tahu ya, aku sebenarnya nggak. Kalau emang ada yang mau ngomongin aku ya aku terserah lah. Itu masalah kamu kalau emang nggak suka sama aku kan. Cuman kalau aku pribadi, aku ya semuanya teman aja gitu. Aku nggak ada nyanyi-nyanyiin Aspri lain, nggak ada. Oke. Dan juga kemarin udah mulai syuting juga ya di The Hotman Show ya? Iya, kemarin sempat ada syuting juga di sana. Oke, jadi Reina ini sekarang luar biasa karena dia sekarang selain menjadi selebgram, tiktokers, gamers juga ya? Iya, aku suka main Valorant. Valorant. Terus juga main di TV juga, saya jadi aslinya Bang Hotman. Apa yang pengen kamu lakukan lagi dalam waktu dekat? Aku pengen bangun YouTube aku sih, karena kan Oke. gimana ya, ngejelasinnya aku orang tuh masih kayak gimana sih Aspri itu gimana Iya. gimana gitu kan, makanya aku ngebuat vlog. Oke. Aku ngebuat vlog di YouTube aku. Apa Jadi nama kalau channelnya? kalian mau nonton bisa nonton. Oke, apa nama channelnya? Reina BS, semua sosial Reina media BS. aku Reina BS. Udah mulai banyak ada yang palsu-palsunya ya? Kenapa? Udah mulai ada akun-akun Ada fake-nya yang sekarang. bikin fake account. Tuh. Kayaknya aku harus centang biru deh. Oke. Nggak, canda. Ren, kan kamu nemenin Bang Hotman nih kemana-mana ya. Maksudnya pasti kan nemenin Bang Hotman pasti kan ke tempat-tempat yang ketemunya juga sama orang-orang tawaran Iya, penting orang-orang gitu kan, atau juga ke klub atau kemana. Ada nggak sih orang-orang yang nawarin kamu untuk hal-hal yang kurang enak gitu loh? Pasti kan karena kamu kan cantik, seksi. Enggak sih, karena abang tuh tipenya protektif. Oke. Tapi bukan yang protektif gimana, cuma kayak gini, misalkan nih aku lagi di klub nih sama abang, kan banyak tuh teman-temannya yang pemegang sahamnya semuanya. Abang tuh benar-benar, kamu duduk sini jangan mau kalau ada yang ngobrol sama kamu kayak gitu. Oh, nggak boleh Jadi tuh? aku tuh dijagain sama Oke. abang tuh. Jadi abang tahu di mana saat abang harus ngejagain aku gitu, karena tahu usia aku berapa gitu kan, aku masih kecil gitu. 19 tahun gua kaget tuh. Jadi abang tuh sebenarnya ada sisi keayahannya gitu loh, Oke, fatherhoodnya gitu loh. iya. Mm-mm. Oke, tapi kalau untuk yang DM di Instagram mungkin ada nggak ya? Ada Tawaran yang aneh? banyak. Paling aneh apa? Paling aneh, ini sebenarnya aku udah pernah cerita sih. Jadi gini, ada orang komen nih, ada orang komen di postingan aku, katanya gini, Reina harganya berapa? Katanya. Oke. Terus gue kayak, apa sih gitu kan? Harga apa gitu? Harga apa anjir gitu kan? Nah udah gitu, ada yang komen, jadi aku diemin tuh komennya tuh. Ada yang balas orang lain katanya gini, lu ngerokok masih ngeteng juga nanya harga berapa? Katanya gitu. Jadi yang jawab netizen yang lain Yang juga. jawabin netizen yang lain itu bodoh banget sih. Oke. Tapi kalau ngirim foto yang aneh-aneh di Ada, tapi itu kan kalau di DM kan ngeblur ya, jadi aku Ah. nggak bisa lihat. Cuma kalau misalkan sekilas tuh, oh ya udah blok gitu. Oke, jadi kamu nggak pernah buka kalau misalnya orang Ngapain? Tapi Rena ini masih jomblo, udah punya pacar sih. Maunya gimana? Ayo subscriber gue nih kayaknya udah pada mengincar Rena. Satu siapa? Single, double? Triple ya. Bertanya-tanya nih kayaknya. Quadruple boleh. Oke. Kriteria cowok kamu seperti apa? Aku nggak punya kriteria cowok. Jadi Oke. kalau emang cocok, gas. Cocok gas. Cocoknya dalam hal apa nih?
Dalam hal ekonomika, dalam hal pemikiran kah, dalam pemikiran sih, pemikiran kayak karakter. Aku nggak masalah kalau karakternya emang berseberangan, cuma kalau dia emang punya attitude yang bagus, das. Okay. Siapa tuh yang di luar sana? Kaya perlu nggak kaya? Enggak lah, bangun aja dari nol bareng-bareng. Oke, luar biasa loh. Karena kalau kita tahu kalau cewek-cewek cantik pasti kan ngelihatnya yang cuannya oke kan nih gitu kan. Ternyata Reina ini lebih ke ngelihat personal dari si cowok tersebut ya. Iya, karena kalau kaya sikapnya kayak sampah kan buat apa ya? Oke. Iya, kalau emang nggak punya apa-apa tapi kamu niat berjuang kan, Bareng-bareng. guys, ayo kita naik motor Mio bareng-bareng, ngeng. Wih, gasang sob. Ren, sisi lain seorang Bang Hotman yang orang lain nggak tahu selama kamu kerja sama Bang Hotman Paris. Abang tuh, kalau ngomong sama abang tuh kita harus jaga apa yang kita omongin. Dan harus jelas juga gitu loh. Jadi kalau ngomong tuh jangan kayak asal bla 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 bla. Jadi kita harus jelas kita ngomong apa. Jangan sampai jadi salah kaprah gitu loh. Tapi kalau sama cewek-cewek itu yang lain aspek-aspek itu gimana sih? Apakah sesuai dengan dia posting di sosmednya? Apanya tuh? Kalau dia ngadapin cewek-cewek asli-aslinya dia, emang dia apa sih istilah Sundanya tuh cunihin kan? Apakah cunihin? Gini kalau sebenarnya. diposting kan kayaknya gitu kan? Kalau di post emang kayak gitu. Cuma kalau di balik layar, abang tuh lebih kayak ke perhatian. Nggak secunihin itu. Emang kayak misalkan kayak kamu udah makan belum, kayak gitu, kayak misalkan dielus punggungnya atau apa, terus kayak ya kayak gitu sih. Jadi lebih ke affectionate kayak seorang ayah gitu kalau aku ya. Nangkepnya ya mungkin karena memang seusia ayah aku kali ya. Jadi kayak aku tuh kayak ngurus ayah aku aja gitu. Gimana? Iya. Jadi sebenarnya itu semua yang kita lihat di sosmed tuh hanya kebutuhan konten mungkin ya. Gimana, kamu kaget nggak kemarin pas yang kan sempat viral juga nih sekarang Bang Hotman katanya dilaporkan ke polisi karena ada oknum yang melaporkan Bang Hotman ke polisi karena katanya pose sebenarnya cewek-cewek seksi di sosial media termasuk sama kamu kayaknya kan. Kemarin sempat pose-pose begitu. Gimana? Kaget nggak? Sebenarnya nggak kaget sih, karena kan memang kalau kita jadi orang yang emang penting, kita jadi orang yang emang besar gitu ya, pasti banyak aja orang yang iri gitu kan. Kalau itu emang kita udah tahu gitu ya kenapa bisa seperti itu, kenapa bisa ada kejadian itu gitu. Jadi kita slow aja sih. Terus Bang Hotman ada sharing apa nggak ke kamu? Ya dia curhat kayak ini mah gini gitu. Emang ada oknum lah. Iya. Kayak gitu. Tapi kita slow aja karena gimana ya? Kalian kalau mau tahu penjelasannya ada di postingannya Bang Hotman. Cuma aku ngasih kayak sedikit mungkin ya. Kita slow aja karena kita nggak ngerasa kalau kita salah gitu. Karena sebenarnya kalau aku lihat di postingannya pun juga dalam batas yang wajar lah. Kita kan, nggak sampai itu, maksudnya nggak ada undang-undang kayak pornografi gitu, nggak ada. Kita kalau emang kalau kita dikep masa kita kayak jaga jarak gitu kan. Aneh nggak sih? Kan kita joget, having fun gitu kan. Dan tidak ada unsur yang emang kalau misalnya kayak mungkin menunjukkan kayak hal-hal yang sensitif gitu kan nggak ada. Nggak ada, iya sebenarnya sih harusnya wajar-wajar aja. Wajar-wajar aja. Oke, luar biasa. Ren, apa sih harapan kamu ke depannya buat seorang Bang Hotman Paris? Aku harap abang ke depannya semakin sukses. Mungkin lambonya nambah 3 kali ya. Lambonya nambah 3, oke. Kan ada 2 tuh kemarin tuh, ada tuh yang dikasih ke istrinya ya? Yang istrinya harus pertama kali yang pakai. Iya, kayak gitu. Sebenarnya gitu aja sih, dan semoga kita semua sama-sama sukses lah bareng-bareng ya, Bang. Harapan Bang Hotman buat kamu? Mungkin abang berharapnya aku udah gedenya jadi orang yang sukses kali ya. Aku nggak tahu sih, karena aku nggak pernah nanya. Cuma kalau misalkan mungkin gitu ya, mungkin abang mengharap aku jadi orang yang berpengaruh lah mungkin di masa depan. Karena kan aku masih muda lah ya. Iya. Abang sih pengennya aku kuliah hukum. Dan kamu sekarang udah mau masuk kuliah? Belum. Tahun ini rencana mau masuk kuliah? Rencananya, iya. Nah, kriteria menjadi seorang asisten pribadinya Bang Hotman apa sih? Karena kemarin pasti banyak banget nih, Bang Hotman kan sudah posting siapa yang mau jadi asli aku atau apa. Sebenarnya kriteria jadi asli Bang Hotman apa sih, Re? Selain cantik, kamu juga harus punya otak. Jadi have got the brains too gitu kan. Karena kalau cantik tapi otaknya kosong, buat apa? Setuju. Kayak gitu. Sebenarnya gitu sih, yang penting kamu cekatan, kamu teliti, kayak gitu. Nggak harus yang gimana-gimana. Masih buka lowongan sampai sekarang?
Kayaknya mah bakal buka terus abang mah. Kenapa sih, ini juga pertanyaan ini kemarin temen gue sempat disuruh tanyain katanya. Kenapa Bang Hotman ada di setiap kota itu ada Aspri? Jadi kayaknya setiap kota Gini, ada ya? setiap kota ada Aspri itu karena abang berencana kayak nge-ekspansi Holy Wings. Oke. Jadi abang mau ke Holy Wings misalkan di Semarang, di mana ada Aspri di situ. Yang incas dari setiap kota ya, karena Bang Iya. Hotman kan setiap setiap itu dia keliling kota untuk pekerjaannya juga kan. Orang Aspri itu ada kontrak nggak sih, Ren? Ada kontrak nggak sih? Bisa berapa lama? Kayak kamu dikontrak sama Bang Hotman berapa lama? Aku nggak tahu kalau untuk Aspri yang lain. Kalau aku sendiri enggak. Jadi aku gini, perpanggilan misalkan kamu ke Jakarta dong, tolong temenin saya mau syuting kayak gitu misalkan. Kalau misalkan kayak ke Bandung nih, kamu temenin saya lagi di Bandung kayak gitu. Oke. Jadi setiap kali aku datang ke sana misalkan on duty sebagai Asprinya abang gitu. Jadi kamu digaji berdasarkan per datang atau per bulan atau gimana? Kalau aku per datang. Oke. Ya karena kan aku gimana ya sebenarnya jadi fleksibel gitu kalau aku tuh. Oke. Nggak kayak mungkin Asprinya emang stay di Jakarta gitu kan, emang bisa 24/7 sama bang tuh bisa gitu. Oke. Kalau aku kan enggak. Boleh tahu nggak sih gambaran red card untuk menjadi gaji seorang Astri Bang Hotman itu berapa sih? Kalau Kisarannya sebulan bisa dapat berapa? 2 digit lah. 2 digit. 2 digit. Dengan sebulan paling ketemu Bang Hotman berapa kali? Aku nggak ngitung ya. Kira-kira Mungkin 10 kali, 15 kali. kerja 10 kali udah dapat 2 digit baru umur 18 tahun, gila. Ini kayaknya makanya banyak banget orang menjadi aslinya Bang Hotman ya. Iya, cuman memang apa ya? Kita harus mengerti abang sih. Jadi nggak Iya. semudah yang kita omongin sebenarnya. Kita harus ngerti abang maunya gimana, kayak gitu. Oke. Dan titik terendah kamu selama kurang lebih masih sebulan sih sebenarnya, jadi masih happy-happynya mungkin ya, kita juga nggak tahu. Titik terendah kamu deh selama kamu ikut Bang Hotman kurang lebih sebulan ini apa? Capek Sebenarnya nggak? Ada apa gitu? Ya sebenarnya aku enjoy. Kalau capek pasti ada Iya. sih. Gak mungkin kan nggak capek. Cuma aku nikmatin aja gitu. Ini proses gitu kan. Jadi aku nggak ngeluh, ngeluh pasti ada lah. Cuma kayak aku nggak gimana lah. Aku nikmatin aja gitu. Oke. Kerja kalau misalnya sekali panggilan, sekali kerja tuh bisa berapa jam saat kali datang ke Bang Hotman? Tergantung. Jadi abang tuh kadang suka berubah pikiran, kayak misalkan gini, kamu datang dong, misalkan hari ini ke Jakarta, niatnya cuma sehari, tiba-tiba jadi 5 hari di Jakarta tuh. Jadi tergantung lah gimana maunya abang. Oke, tapi pas di Jakarta pun difasilitasi, ada Iya, hotel segala kamu macam. mau misalkan mau kemana-mana ada mobil, Oke. kayak gitu. Jadi masih ada lowongan buat jadi asisten Bang Hotman? Aduh nggak tahu deh, mungkin coba aja bisa DM abang. Oke, thank you banget udah mampir di podcast Thank you layar gue. Thank you banget. Thank you banget. Gue tahu kalau jadi Astri itu kan capek di jalan ya. Jadi kayaknya buat semua yang nampil di podcast Bang Layar ada bantal pensil buat temen kamu tidur di jalan. Thank you. Ini udah mampir di podcast Bang Layar. Thank you Breezers, thank you juga buat menonton. Thank you. Pokoknya buat teman-teman semua boleh komen di bawah. Kira-kira besok kalau di belakang layar siapa lagi yang kamu dengar ceritanya. Kalian juga bisa komen. Kalian dapat pembelajaran apa sih dari cerita Reina kali ini. Yang mau endorse juga open ya. Open. Red card diskon ya, bisa ya. Diskon sama Ramadan aman. Oke, kalian bisa komen di bawah. Kira-kira besok aku layar lagi. Jangan lupa juga untuk selalu subscribe dan ikutin. Kira-kira besok di belakang layar siapa lagi nih kita akan collab. Bye bye.